Pernah kepikiran gak sih kalau seseorang sudah diselamatkan, apa iya dia bisa kehilangan keselamatannya? Nah, pertanyaan ini sering banget jadi perdebatan yang panas loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng soal kepastian iman ini. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Sekali selamat, tetap selamat. Sering banget kan kita dengar kalimat ini? Entah itu di gereja atau pas lagi ngobrol-ngobrol santai. Pertanyaannya emang kedengeran simpel, tapi kalau jawabannya terlalu disederhanakan, itu justru bisa bahaya buat perjalanan iman kita. Jadi gini, coba deh kita singkirin dulu jawaban simpel, ya atau tidak. Soalnya kenyataannya itu jauh lebih kaya, dan yang paling penting, jauh lebih menguatkan. Yuk kita lihat gimana pemahaman yang benar malah bisa ngasih kita harapan yang sejati. Oke, kita masuk bagian pertama. Pertanyaan yang rumit. Di sini kita bakal lihat kenapa slogan yang populer tadi itu sebenarnya cuma puncak dari gunung es. Di bawahnya ada konsep teologis yang jauh lebih dalam. Gini deh, kalimat sekali selamat tetap selamat itu nggak sepenuhnya salah kok. Anggap aja itu kayak jangkar yang kuat, simbol kepastian dari Tuhan. Tapi ada satu kepingan puzzle penting yang hilang. Kepingan itu adalah peran aktif kita. Kalau kita abai, ya sama aja kayak punya jangkar tapi nggak punya kapal. Terus kalau bukan slogan itu, apa dong istilah yang benar? Nah, para teolog punya istilahnya sendiri, ketekunan orang-orang kudus. Mungkin kedengerannya agak wahai ya, tapi intinya praktis banget kok. Mari kita bedah artinya. Nah, coba deh perhatiin bedanya. Ini tuh bukan tiket emas yang bikin kita bisa nyantai. Justru kebalikannya. Doktrin ini bilang, bukti kalau keselamatan kita itu asli adalah perjalanan iman yang terus bertumbuh. Jadi, kepastian kita nggak bisa dipisahin dari perjalanan itu. Kepastian kita justru ditemukan di tengah-tengah perjuangan itu. Kunci alkitabiahnya ada di frasa tinggal di dalam. Ini bukan soal tanda tangan kontrak sekali seumur hidup ya. Bayangin deh, ini tuh kayak kita pindah ke rumah baru. Bukan cuma numpang lewat, tapi benar-benar tinggal di situ, menetap. Sebuah proses yang aktif dan terus-menerus, bukan cuma kenangan sesaat. Dan ayat ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ada hubungan sebab akibat yang jelas di sini. Kalau kita tinggal di dalam, hasilnya ya pasti berbuah banyak. Ini proses yang hidup dan dinamis, bukan sesuatu yang statis. Nah, ini dia nih, jantung dari semua ini. Ada sebuah keseimbangan yang indah antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Dan ini poin kuncinya teman-teman, ini penting banget. Kita nggak bertekun supaya dapat keselamatan. Bukan, kita bertekun karena kita udah diselamatkan. Ketekunan kita itu buahnya bukan akarnya. Ini adalah cara Tuhan memastikan kita sampai di tujuan. Keduanya jalan bareng, nggak bisa dipisahkan. Gimana, dalam banget kan pertanyaannya? Intinya gini, Tuhan itu Bapa yang sempurna. Dan Bapa yang baik nggak mungkin dong membiarkan anak-anaknya tersesat gitu aja. Dia pasti akan bimbing, akan disiplinkan, dan akan melindungi. Jadi, kepastian kita itu pada akhirnya berakar pada karakter Tuhan, bukan pada hebatnya kita. Oke, tapi apa yang terjadi kalau keseimbangan ini hilang? Nah, pemahaman yang salah atau nggak seimbang bisa membawa kita ke dua kutub ekstrim yang sama-sama bahaya. Coba kita lihat apa aja itu. Jadi ada dua pandangan ekstrim yang nggak seimbang. Di satu sisi ada ketakutan yang berlebihan bahwa keselamatan kita bisa hilang kapan aja. Tapi di sisi lain ada juga yang mengklaim bisa sempurna tanpa dosa di dunia ini. Keduanya sama-sama muncul dari pemahaman yang keliru. Kok bisa sih ada orang yang mikir kayak gitu? Nah, logikanya tuh kira-kira begini. Pertama, mereka bagi-bagi dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Terus, dosa kecil ini diganti namanya jadi kesalahan biasa. Nah, kalau udah gitu kan gampang. Tinggal hindari aja dosa besar dan simsalabim. Mereka bisa ngaku sempurna. Ini kan cuma permainan kata yang bahaya banget. Oke, kita udah ngomongin teori yang dalam banget. Terus, emangnya ini penting buat kita sehari-hari? Oh, penting banget, karena doktrin ini punya dampak langsung ke cara kita menghadapi pergumulan pribadi dan cara kita saling memberi harapan. Kalau kita paham ini dengan benar, cara kita memandang perjalanan iman bakal berubah total. Ini tuh kayak ngasih kita kompas buat bertumbuh, ngebantu kita jujur soal dosa, dan yang terpenting, ini nawarin harapan yang nyata pas kita lagi capek-capeknya. Inilah dasar yang bikin kita bisa saling nguatin dan bilang, jangan nyerah, kamu pasti bisa lewatin ini.
Dengerin baik-baik ya, mungkin ini pesan terpenting dari semua yang kita bahas hari ini. Pergumulan Anda, peraguan Anda, bahkan kegagalan Anda, itu semua bukan tanda Anda gagal sebagai orang beriman. Justru sebaliknya, titik di mana Anda berjuang, itulah titik di mana ketekunan Anda sedang ditempa. Perjuangan melawan dosa, itu tanda kehidupan, bukan tanda kematian rohani. Jadi buat penutup nih, coba deh kita renungin bareng-bareng, gimana kalau setiap tantangan yang kita hadapi itu sebetulnya bukan penghalang, tapi justru bagian dari jalan itu sendiri. Mungkin dengan cara pandang seperti itu, kita bisa mengubah rasa putus asa menjadi harapan dan melihat setiap kegagalan sebagai proses di mana iman kita sedang dibentuk jadi lebih kuat.